Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu tanpa alasan yang jelas, semua mata memperhatikanmu? Bukan karena penampilan, bukan karena jabatan, tapi karena auramu berbicara lebih dulu sebelum kata-kata keluar. Tidak semua orang memilikinya. Ini bukan tentang merasa lebih hebat, melainkan tentang energi jiwa yang matang, tenang, dan berpengaruh. Ada orang yang kehadirannya tenang, ada yang kehadirannya membangkitkan, dan ada pula kehadirannya menggemparkan dunia tanpa harus berteriak. Jika sepanjang hidupmu kamu sering disalahpahami, merasa berbeda, atau diam-diam disegani tanpa tahu fiskal, bisa jadi kamu adalah jiwa terpilih. Dan inilah 10 tanda bahwa auramu memikat dan dihormati banyak orang. 1. Kehadiranmu mengubah energi ruangan. Tanpa banyak bicara, tanpa perlu menunjukkan siapa dirimu, kehadiranmu saja sudah cukup untuk menggeser suasana. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, ada sesuatu yang berubah, halus, nyaris tak terlihat, namun sangat terasa. Percakapan yang tadinya riuh bisa tiba-tiba melambat. Emosi yang panas perlahan mereda. Orang-orang yang gelisah menjadi lebih tenang, yang bingung mulai fokus, dan yang lelah seolah menemukan kembali energinya. Mereka mungkin tidak sadar apa alasannya. Tidak ada kata-kata besar yang kamu ucapkan. Tidak ada tindakan mencolok yang kamu lakukan. Namun jiwa mereka merespons jiwamu. Inilah tanda aura yang kuat dan matang. Bukan aura yang memaksa perhatian, melainkan aura yang menata energi di sekitarnya secara alami. Kamu tidak datang membawa kegaduhan. Kamu datang membawa kehadiran. Dan kehadiran yang utuh selalu mempengaruhi lingkungan. Auramu bekerja jauh sebelum kamu berbicara. Bahkan sebelum orang benar-benar menyadari keberadaanmu. Tubuh dan batin mereka sudah lebih dulu menangkap getaran ketenanganmu. Ini biasanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati banyak proses hidup. Luka, kegagalan, kesepian, dan keheningan panjang telah mengikis ego dan memperdalam kesadaran. Dari sanalah aura ini lahir, bukan dari keinginan untuk menonjol, tetapi dari keutuhan diri yang telah berdamai. Itulah sebabnya kamu tidak pernah merasa perlu menjadi pusat perhatian. Justru saat kamu diam, pengaruhmu paling terasa. Saat kamu duduk tanpa bicara, orang menjadi lebih berhati-hati, lebih sadar, lebih tertata. Beberapa orang merasa nyaman berada di dekatmu. Beberapa lainnya justru merasa tidak nyaman. Bukan karena auramu negatif, melainkan karena kehadiranmu mencerminkan apa yang belum mereka selesaikan dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah ciri khas terpilih jiwa. Kehadiranmu bukan untuk menghibur semua orang, melainkan untuk mengumpulkan kembali energi dimanapun kamu berada. Jika kamu sering mengalami hal ini, pahamilah satu hal penting. Kamu tidak sekadar hadir di dunia, kamu mempengaruhinya, bahkan saat kamu memilih diam. 2. Orang menghormatimu meski tak mengenalmu. Ada sesuatu yang unik dalam caramu hadir di dunia. Tanpa perlu memperkenalkan diri, tanpa jabatan, tanpa pencitraan, orang-orang secara alami memberi hormat kepada Anda. Mereka berbicara lebih sopan. Nada suara mereka lebih terjaga. Bahkan beberapa terlihat sedikit sungkan, seolah-olah sedang berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Padahal mereka belum tahu siapa kamu, belum tahu latar belakangmu, belum tahu apa pencapaianmu. Namun jiwa mengenali jiwa, dan auramu memancarkan wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Ini bukan rasa takut, ini bukan juga rasa kagum yang berlebihan, melainkan bentuk penghormatan alami terhadap seseorang yang utuh, stabil, dan berenergi kuat. Kamu tidak dihormati, kamu tidak memaksakan batas. Justru karena ketenangan dan kejelasan batinmu, orang lain dengan sendirinya tahu bagaimana kedamaiannya. Bahkan dalam situasi sosial yang baru, orang cenderung mendengar kamu lebih dulu, atau menunggu reaksimu sebelum mengambil keputusan. Bukan karena kamu paling vokal, melainkan karena kehadiranmu memberi sinyal kepercayaan dan otoritas batin. Sebagian orang mungkin tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas. Itu wajar. Aura yang kuat seringkali memunculkan rasa tidak nyaman bagi mereka yang masih bergumul dengan egonya sendiri.
Namun satu hal pasti, mereka tetap menghormatimu. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu, kamu bukan orang sembarangan. Inilah tanda jiwa terpilih berikutnya. Dihormati bukan karena apa yang kamu pamerkan, melainkan karena siapa dirimu saat kamu tidak berusaha melakukan apapun. 3. Kamu tenang di kekacauan tengah. Saat situasi memanas, tekanan meningkat, dan orang-orang mulai panik, Anda justru menjadi lebih tenang. Bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena batinmu sudah terbiasa menghadapi badai. Di tengah suara yang saling bergetar, emosi yang meledak-ledak, dan keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, kamu hadir dengan napas yang stabil dan pikiran yang jernih. Ketenanganmu bukan kepasrahan, bukan pula sikap dingin tanpa empati. Ini adalah ketenangan yang lahir dari pengalaman. Kamu sudah terlalu sering jatuh, terlalu sering kecewa, dan terlalu sering diuji oleh hidup untuk membiarkan ketakutan mengambil alih dirimu lagi. Saat orang lain bereaksi, kamu merespons. Saat orang lain terbawa emosi, kamu mengamati. Dan dari ruang hening itulah keputusan yang tepat muncul. Tanpa kamu sadari, orang-orang mulai mengandalkanmu. Mereka mendatangi Anda saat keadaan tidak terkendali. Mereka menunggu isyaratmu, bukan karena kamu paling tahu segalanya, tapi karena ketenanganmu memberi rasa aman. Aura jiwa terpilih selalu terasa paling kuat, justru ketika keadaan paling kacau. Karena disitulah cahaya batin benar-benar terlihat. Kamu memahami satu hal penting yang tidak semua orang sadari. Tidak semua hal harus dilawan. Tidak semua hal harus ditanggapi dengan emosi. Ada kekuatan besar dalam diam yang disadari. Dan kamu telah menguasainya. Jika sejak dulu kamu sering menjadi titik tenang di tengah keluarga, lingkungan, atau pekerjaanmu, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah dilatih untuk memimpin energi, bukan dikendalikan olehnya. 4. Kata-katamu punya bobot. Kamu bukan tipe yang banyak bicara. Namun saat kamu berbicara, suasana berubah. Orang berhenti memotong, berhenti bermain ponsel, dan mulai benar-benar mendengarkan. Bukan karena suara yang keras, bukan karena pilihan kata yang rumit, melainkan karena setiap kata yang keluar darimu membawa energi kejujuran dan kesadaran. Kamu tidak berbicara untuk mengesankan, tidak pula untuk memenangkannya. Kamu berbicara karena memang perlu, dan itulah yang membuat kata-katamu terasa bernilai. Ada jeda dalam caramu berbicara, ada ketenangan sebelum kata dibiarkan, dan disitulah bobot itu lahir dari kesadaran, bukan dari ego. Banyak orang berbicara cepat, namun kata-katanya mudah dilupakan. Sementara kata-katamu, meski singkat, sering teringat lama setelah percakapan selesai. Kadang-kadang kamu sendiri tidak menyadari dampaknya, namun orang lain membawa pulang, memikirkannya, bahkan menjadikan titik balik dalam cara berpikir mereka. Ini karena kamu tidak sekadar menyampaikan pendapat. Kamu menyampaikan pengalaman hidup, pelajaran batin, dan kebenaran yang telah kamu jalani sendiri. Itulah sebabnya orang jarang berani meremehkan ucapanmu. Mereka saja bisa tidak setuju, namun tetap menghormatimu. Jiwa terpilih tidak berbicara banyak, namun ketika ia berbicara, kata-katanya menembus, bukan hanya terdengar. 5. Banyak orang nyaman curhat padamu. Tanpa kamu menawarkan, tanpa kamu minta, orang-orang datang membawa cerita hidupnya. Masalah pribadi, luka lama, ketakutan terdalam, hingga siapa rahasia yang jarang mereka ungkapkan kepun. Mereka sering memulai dengan kalimat sederhana. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin cerita ke kamu. Dan kamu pun tahu, itu bukan kebetulan. Auramu memancarkan rasa aman. Bukan aman karena kamu selalu memberi solusi, melainkan aman karena kamu tidak menghakimi. Saat orang berbicara kepada Anda, mereka merasa didengarkan, tidak dinilai, dipahami, tidak disalahkan. Dan itu adalah kebutuhan jiwa yang paling dalam. Kamu tidak perlu terburu-buru memotong cerita mereka, tidak terburu-buru memberi nasihat. Kamu hadir sepenuhnya, dengan perhatian, empati, dan ketenangan yang menerima. Banyak orang tidak sadar bahwa sekadar didengarkan dengan tulus sudah menjadi bentuk penyembuhan yang sangat kuat.
Itulah sebabnya setelah berbicara dengan Anda, orang sering merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih jernih. Bukan karena kamu menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi karena kamu membantu mereka bertemu kembali dengan diri mereka sendiri. Namun ada satu sisi yang jarang terlihat. Menjadi tempat bersandar banyak orang membutuhkan kekuatan batin yang besar, dan tidak semua jiwa mampu melakukannya tanpa larut. Jika sepanjang hidupmu kamu sering menjadi tempat pulang bagi kegelisahan orang lain, ketahuilah itu adalah tanda jiwa yang matang dan terpilih. Karena hanya jiwa yang telah berdamai dengan lukanya sendiri yang mampu menampung luka orang lain tanpa ikut hancur bersamanya. 6. Kamu tidak haus pengakuan. Kamu tidak sibuk menjelaskan siapa dirimu kepada dunia, tidak merasa perlu menampilkan pencapaian, tidak gelisah ketika tidak diperhatikan, dan tidak terganggu saat namamu tidak disebut. Bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena kamu sudah selesai dengan pembuktian. Kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh pujian, jumlah pengakuan, atau validasi dari luar. Apa yang kamu lakukan lahir dari kesadaran, bukan dari kebutuhan untuk diakui. Justru karena itu, orang lain yang mulai memperhatikanmu. Saat kamu diam, mereka penasaran. Saat kamu melangkah pelan, mereka mengikuti. Karena ketenanganmu memancarkan kepercayaan diri yang tidak agresif. Jiwa yang haus pengakuan penyesalan selalu. Namun jiwamu tenang. Dan ketenangan itu terasa kuat bagi siapapun yang berada di dekatmu. Kamu tidak jelek saat diremehkan. Tidak terbakar ketika disalahpahami. Karena kamu paham satu hal penting. Yang benar tidak perlu berteriak, dan yang sejati tidak perlu dibela. Ironisnya, justru sikap inilah yang dianggap diakui. Bukan sebagai orang yang mengejar perhatian, tetapi sebagai pribadi yang bernilai dan berkelas. Jiwa terpilih tidak mencari sorotan. Namun ketika ia hadir dengan utuh, sorotan itu datang dengan sendirinya. 7. Kamu kuat, tapi tetap rendah hati. Kekuatanmu terasa, namun tidak menekan. Wibawamu hadir, namun tidak mengintimidasi. Kamu tahu siapa dirimu, tapi tidak merasa perlu meninggikan diri. Inilah kombinasi langka. Kuat tanpa arogan, tegas tanpa kejam. Anda mampu berdiri di posisi penting, mengambil keputusan sulit, atau menghadapi konflik dengan kepala tegak. Namun di saat yang sama, kamu tetap mau mendengarkan, mengakui kesalahan, dan belajar. Kamu tidak meremehkan siapapun. Tidak memandang rendah orang yang di bawahmu. Karena kamu paham, setiap orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Rendah hatimu bukan sikap yang dibuat-buat. Ia lahir dari kesadaran bahwa hidup pernah menjatuhkanmu. Dan kamu bangkit bukan sendirian. Pengalaman itulah yang melembutkan kekuatanmu. Orang merasa aman di bawah kepemimpinanmu. Bukan karena kamu selalu benar, melainkan karena kamu adil dan manusiawi. Mereka menghormatimu bukan karena takut, tapi karena percaya. Jiwa terpilih tidak perlu menginjak orang lain untuk terlihat kuat, karena kekuatan lahir dari dalam, dan kerendahan hati adalah bukti tertingginya. 8. Hidupmu penuh ujian, tapi kamu bangkit. Jika melihat perjalanan hidupmu, tidak banyak yang benar-benar mudah. Ada fase jatuh yang panjang. Ada luka yang tidak terlihat, dan ada masa di mana kamu harus kuat sendirian. Namun satu hal yang selalu sama, kamu tidak berhenti. Kamu mungkin pernah hancur, kecewa pada manusia, bahkan ragu pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam dirimu, selalu ada dorongan untuk bangkit kembali. Bukan bangkit dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kedewasaan yang lebih dalam. Setiap ujian mengikis egomu, setiap kegagalan memperhalus jiwamu, dan setiap luka mengajarkanmu makna empati. Itulah sebabnya auramu berbeda. Ia tidak dangkal, ia tidak kosong. Ia membawa kedalaman pengalaman hidup. Orang yang menghormatimu bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu bertahan dan bertumbuh. Banyak yang kuat saat semuanya baik-baik saja, namun hanya jiwa terpilih yang tetap berdiri tegak setelah berkali-kali dijatuhkan oleh hidup dan tanpa kamu sadari.
Kisah kebangkitanmu menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang sedang hampir menyerah. Karena jiwa yang pernah jatuh dan memilih bangkit selalu memancarkan cahaya yang lebih nyata. 9. Kamu menginspirasi tanpa menggurui. Kamu tidak sibuk menasihati, tidak berdiri di atas untuk merasa lebih tahu. Namun entah bagaimana kehadiran dan caramu hidup justru menggerakkan orang lain untuk berubah. Orang melihat caramu menghadapi masalah, caramu bersantai saat disakiti, caramu tetap tenang ketika keadaan tidak adil. Dan dari situlah inspirasi lahir. Bukan dari ceramah panjang, bukan dari kata-kata motivasi yang dipaksakan, melainkan dari contoh nyata yang konsisten. Kamu jarang berkata, lakukan ini. Namun orang berkata dalam hati, aku ingin belajar seperti dia. Inspirasimu terasa jujur, karena kamu tidak berpura-pura sempurna. Kamu tidak menutupi luka, kamu tidak menyembunyikan proses. Justru ketulusan yang menyentuh. Karena orang tidak membutuhkan sosok yang tampak sempurna. Mereka membutuhkan sosok yang nyata dan dapat dipercaya. Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan penjelasannya sendiri. Itulah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Membimbing tanpa mengendalikan. Jiwa terpilih tidak memaksa orang berubah. Ia hanya menjadi dirinya sendiri dengan utuh. Dan dari situlah perubahan terjadi. 10. Kehadiranmu meninggalkan jejak. Setelah bertemu denganmu, orang tidak benar-benar kembali sama. Ada sesuatu yang tertinggal, entah itu ketenangan, keberanian, atau kesadaran baru yang sulit mereka jelaskan dengan kata-kata. Kamu mungkin hanya berbincang sebentar, mungkin hanya diam dan mendengarkan. Namun energi jiwamu bekerja lebih lama daripada pertemuan itu sendiri. Orang sering mengingatmu bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena bagaimana perasaan mereka saat berada di dekatmu. Didengar, diterima, dikuatkan. Beberapa orang menemukan keberanian setelah bertemu denganmu. Yang lain menemukan kejelasan. Dan ada pula yang akhirnya berani jujur pada dirinya sendiri. Jejak yang kamu tinggalkan tidak selalu terlihat. Ia tidak tercatat dalam pujian atau sorotan. Namun ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil orang setelah pertemuan Anda. Itulah ciri jiwa yang hadir dengan tujuan. Bukan untuk lewat, melainkan untuk memberi dampak. Kamu tidak perlu dikang oleh semua orang. Cukup oleh mereka yang memang perlu bertemu Anda dalam satu titik penting dalam hidupnya. Karena jiwa terpilih tidak mengubah dunia dengan suara keras, melainkan dengan kehadiran yang bermakna dan membekas. Jika sejak awal hingga akhir kamu merasa seolah sedang membaca tentang dirimu sendiri, itu bukan suatu kebetulan. Tidak semua orang memiliki kedalaman, ketenangan jiwa batin, dan pengaruh alami seperti ini. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidupmu lebih mudah. Justru sebaliknya, jalanmu sering sunyi, penuh ujian, dan tidak selalu dipahami. Namun setiap proses itu membentuk auramu, menguatkan kehadiranmu, dan memaangkan peranmu di dunia ini. Kamu tidak hadir untuk sekadar ikut arus. Kamu hadir untuk menyerap energi, menyadarkan, dan meninggalkan jejak. Bahkan saat kamu memilih diam, bahkan saat kamu tidak sadar sedang memberi pengaruh. Jika kamu adalah salah satunya, jangan mengecilkan dirimu. Jangan meremehkan cahaya yang kamu bawa. Tetaplah menjadi dirimu yang tenang, sadar, dan tulus. Karena dunia tidak berubah oleh mereka yang paling keras, melainkan oleh jiwa-jiwa yang hadir dengan penuh makna. Dan jika kamu merasakannya, selamat, kamu bukan biasa. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.